Sebelum hembuskan nafas terakhir, Prada Lakinamo, saya rindu Mama. Mama datang Nage Kyoko. Tangis duka menyelimuti keluarga Prada Laki Cepril Saputra Namo, prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Infanteri TP834 WM, Aeramo, Kabupaten Nagekyo, Nusa Tenggara Timur. Prada Lakinamo mengembuskan nafas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, sekitar pukul 11.23 WITA setelah 4 hari mendapat perawatan intensif di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekyo. Sang ibu, Epi Sepriana Mirpe, menjadi saksi bisu penderitaan anaknya yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan setelah diduga mengalami kekerasan dari sejumlah oknum seniornya di dalam satuannya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Prada Laki sempat menelepon ibunya dari RSUD Aeramo dalam kondisi sakit parah. Suaranya lemah namun penuh kerinduan. Mama, Mama, Shalom Mama, Laki baik-baik saja. Mama apa kabar? Saya kangen Mama. Mama datang Nagekyo kok? Mama bulan depan nanti datang sini pakai pesawat, nanti Laki booking tiket pesawat, kata Laki dalam percakapan terakhirnya via telepon. Percakapan itu terjadi setelah perjuangan panjang sang ibu meminta izin kepada atasan Laki agar diizinkan berkomunikasi dengan anaknya. Ibunda Prada Laki menyampaikan hal ini saat diwawancarai pos-kupang.com, Jumat, 8 Agustus 2025. Sebelumnya, Epi Sepriana mengaku tidak mendapat informasi apapun soal kondisi anaknya yang sudah sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya wadansi intelnya, hanya dibaca. Sampai saya mohon-mohon, saya bilang, tolong kasih tahu kabar anak saya. Saya pikirannya sudah kacau, ungkapnya sambil menangis. Dalam keterangannya, Epi menyebut bahwa kondisi Laki sudah terlihat memburuk sejak berada di kediaman ibu angkatnya, Ibu Iren. Tubuh Laki penuh luka dan lebam. Lewat sambungan video call, Laki sempat mengungkapkan bahwa dirinya dipukul dan dicambuk oleh sejumlah oknum di satuannya. Dia bilang, Mama saya dipukul, dicambuk sama Pamat Samada Sintel. Dia bilang begitu. Dia bilang, Mama tolong, Mama. Saya suruh dia berobat dulu, tapi tak lama kemudian mereka telepon lagi, bilang Laki harus kembali ke batalion, jelas Epi. Setelah kembali ke batalion, kondisi Laki diduga semakin memburuk. Ibunya menduga anaknya kembali menjadi korban penganiayaan. Mungkin mereka aniaya tambah lagi di sana. Itu yang bikin dia tambah parah. Saya tidak habis pikir, ujarnya penuh duka. Epi menyebut pihak batalion sempat mengaburkan informasi soal kondisi anaknya. Saat dia meminta penjelasan, seorang perwira intelijen menyatakan Laki dalam keadaan baik-baik saja. Pasi intelnya bilang anak saya baik-baik saja, padahal kenyataannya dia sudah koma di ICU. Mereka video call, tapi cuma kasih lihat wajah pasi intel saja. Dia bilang Laki lagi istirahat, padahal Laki sudah koma, ujar Epi penuh emosi. Karena tidak percaya dengan informasi tersebut, Epi langsung memesan tiket pesawat dan terbang ke Nagekyo pada Selasa, 5 Agustus 2025. Saat tiba di RSUD Aeramo, ia langsung menuju ruang ICU dan mendapati anaknya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saya bisik di telinganya, saya bilang, Laki, Mama datang, Nak. Mama jaga Laki di sini. Dia langsung berontak saat dengar suara saya, ucap Epi dengan suara lirih. Dokter yang menangani Laki mengungkapkan sang prajurit mengalami gagal ginjal, paru-paru penuh cairan, serta memar di seluruh tubuh. Saya lihat semua dengan mata kepala sendiri. Bukti semua ada di saya. Foto, video, sudah saya kirim ke Intel, ke Denpom, kata Epi. Ia juga menyebut bahwa bukan hanya 4 orang yang diduga sebagai pelaku, melainkan hingga 20 orang, termasuk oknum Bamak dan Dansi Intel. Nama Andre Manoklori disebut sebagai salah satu dari pelaku yang diduga memukul Laki menggunakan selang. Kini, sang ibu menuntut agar semua pihak yang terlibat diusut tuntas dan dijatuhi sanksi tegas. Ia meminta Danrem Wirasakti Kupang hingga Panglima TNI turun tangan mengusut kasus kematian anaknya. Saya tidak mau ada Prada Laki lainnya. Kalau dia gugur di medan perang, saya bisa terima. Tapi ini dia mati di tangan teman-temannya sendiri. Saya tidak menyebut institusi, saya sebut oknum biadab. Epi Sepriana juga berharap keadilan ditegakkan, pelaku dipecat, dan kasus ini menjadi titik balik reformasi disiplin di tubuh TNI. Cukup anak saya, cukup penderitaan saya sebagai seorang ibu. Jangan sampai ibu-ibu lain merasakan apa yang saya rasakan hari ini, tutupnya dengan air mata. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh Subdenpom ND.
Pos-kupang.com dan tribunflores.com akan terus mengikuti perkembangan dan mempublikasikan informasi terbaru seiring dengan berjalannya proses hukum.